Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita baca Al-Fatihah, salat munawir, nanti kita tutup pakai doa khatam ya. Al-Fatihah. Allah taqabbal salata ad-du'a wa ila rahi sayyidil azam al-fakir muqaddam Muhammad bin Ali balawi syabd rahman sagaf Muhammad Hasan Jamil Lail wal Habib Muhammad bin Harun Baharun wal Habib Abu Bakar bin Abdullah Latas al Habib Muhammad bin Abdurrahman Baharun. An Allah taqassam bi rahmatil mughfirah fil jannah wa ila hadratina bil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa salam munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min 'adzabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min 'adzabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min 'adzabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal fa'il istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam air. Sudah lengkap ya. Yang pertama kemarin kita review sedikit. Yang pertama ada air apa? Tahir, mutahhirun ya. Air suci dan juga dia mensucikan. Kemudian ada yang kedua, air apa? Tahirun ghairu mutahhir. Yang ketiga sebenarnya sama-sama yang pertama. Maknya tahir dan juga dia mutahhir, tapi apa? Dia makruh digunakan. Ada 4 ya. Ada 4 airnya. Kemarin apa saja? Air musammas, air yang terlalu dingin, air yang terlalu panas, sama terakhir air yang mengundang kemarahan dari orang lain. Nah, terus yang terakhir ada maul mutanajis, air yang kecelupan najis atau kemasukan najis. Kemarin itu dibagi juga menjadi 2. Kalau ma' mutanajis, maknya itu maul qalil, kurang dari 2 kullah, maka apa? Dia tetap mutanajis ya, nggak boleh digunakan. Ya, silakan, boleh langsung masuk. Ya, silakan. Jadi ma' mutanajis itu kalau airnya sedikit nggak bisa digunakan untuk wudu. Tapi kalau maknya 2 kullah atau banyak lebih daripada 2 kullah, maka kita lihat apakah merubah daripada sifat-sifat airnya atau tidak. Kalau misalkan dia air mutanajis, kemasukan najis, ayo silakan masuk. Air mutanajis tapi banyak 2 kullah dan dia tidak merubah sifat-sifat airnya, warnanya nggak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka dia termasuk air yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, itu sudah jelas ya, tentang masalah pembagian air. Ada yang mau ditanya tentang air sebelumnya? Kalau sudah tidak, kita lanjut ke wudu. Insyaallah sudah ya. Insyaallah sudah. Kita tentang sekarang masuk ke bab al-wudu. Kemarin kita sudah tahu bahwasanya bentuk-bentuk dari taharah ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua gusel, yang ketiga apa? Dabik. Yang ketiga apa? Tayamum. Pengganti daripada wudu dan juga gusel, tayamum. Yang keempat adalah izalatun najas.
Ya, ada 4. Nah, sekarang kita masuk yang pertama dulu, yaitu al-wudu. Nah, wudu secara bahasa itu disebutkan di sini al-wudu lughatan ismul ghasli ba'dil a'dha. Ya. Wudu itu adalah nama bagi perbuatan, yaitu membasuh sebagian daripada a'dha, bagian-bagian tubuh. Nah, ini secara bahasa, wudu itu secara bahasa dilakukan baik secara menggunakan niat atau enggak pakai niat. Jadi kalau dia cuman sekedar basahin bagian tubuh, baik tanpa niat ataupun dengan niat, itu dinamakan wudu secara bahasa. Secara bahasa. Tapi secara syariat, secara fikih, wudu itu adalah ismun lighaslil a'dha'i mahsusatin biniyati mahsusah. Ya. Kalau secara syariat, wudu itu adalah ismun lighaslin a'dha'. Nama yang digunakan bagi pekerjaan yaitu apa? Membasuh bagian-bagian tubuh mahsusah, tertentu. Jadi enggak asal-asalan, ada bagian-bagian tertentu yaitu biniyatin mahsus, dengan niat tertentu pula. Jadi enggak semua niat. Nanti kita bahas ya. Nah, apa saja itu a'dha mahsus tadi? Apa saja anggota tubuh yang dikhususkan untuk wudu? Nah, itu ada berapa anggota tubuhnya? Tahu? Ada 4. Ada 4. Rukun wudu kan ada 6. Yang ada rukun wudu yang dia rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu apa? Niat. Dia adanya di hati kan, niat. Ada juga rukun ma'nawi, yaitu tartib. Ya, nanti kita akan bahas itu. Nah, sisanya 4 ini adalah a'dha yang harus dibasuh. Apa saja? Yang pertama wajah. Yang pertama wajah. Yang kedua tangan sampai tangan, nanti kita bahas hat-hatnya sampai mana tangan. Kemudian yang ketiga sebagian kepala, yang keempat kaki. Nah, ini setelah kita paham itu, baru kita masuk ke namanya bab furudul wudu. Bab furudul wudu tentang apa saja yang akan dilakukan bagi orang yang berwudu. Ya, apa saja wajibnya, apa saja sih dalam berwudu. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti kita praktek insyaallah. Ya, kalau ada kesempatan. Ya. Ini Ana mau kasih informasi saja, ini sebenarnya Ana pengen betul lanjut ngaji ini, sayang kalau nggak dilanjutkan. Tapi balik lagi memang kita lagi-lagi nggak bisa ngejar kitab ya. Dari awal kita sudah Ana sering tekankan kita nggak bisa nyelesain kitab ini. Karena kenapa? Waktu kita sebentar, antum dikit lagi juga pulang kan, dikit lagi pulang, dikit lagi puasa. Dan Ana dengar kabar Ana dijadwalkan untuk ada pesantren kilat di Subang. Kan kita punya kampus 2 di Subang ya. Nah, itu Ana ada info, Ana sama Ustadz yang satu lagi antum tahu akan dikirim ke Subang untuk ya dakwah di masyarakat sana. Jadi wallahu alam gimana nantinya, tapi nanti insyaallah Ana kabarin info terupdate-nya. Ana tadi dapat kabar Senin berangkat. Ini kan hari Senin kan? Senin minggu depan itu pas puasa Ana berangkat ke sana. Tapi wallahu alam. Ala kulli hal, kita lanjut dulu kajian kita insyaallah. Ya apapun yang terjadi, apakah kita berhenti di tengah atau bagaimana, intinya sesuatu yang udah dimulai insyaallah kita kan niat dari awal sebenarnya niat dapat ilmunya gitu kan. Walaupun kita nggak bisa menyelesaikan kitabnya, insyaallah dapat berkah dari mualif kitabnya, dapat berkah dari guru-guru kita semua. Sehingga apa? Sehingga walaupun nggak selesai kitabnya tapi ada berkahnya. Berkah itu kan ziyadatul khair. Orang yang tadinya males-malesan mungkin bisa makin rajin ya. Orang yang tadinya rezekinya seret bisa lancar rezekinya. Berkata berkah namanya ziyadatul khair. Nah, sekarang kita nggak usah pikirin itu dulu. Kita akan mikirkan sekarang furudul wudu, tentang apa saja kewajiban-kewajiban bagi orang yang berwudu. Kalau sempat lagi-lagi nanti kita akan praktek insyaallah. Karena dengan praktek itu apa namanya, sesuatu akan jadi wadih, jadi mudah kalau dengan praktek. Jadi kalau teori memang banyak, tapi ketika praktek sahal, wudu itu sesuatu yang gampang gitu. Nanti kita akan praktekkan. Nah, dikatakan dalam kitab ini furudul wudu isittah. Furudul wudu. Adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awwal, yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama apa? Niat. Sebagai kita tahu banyak ibadah itu rata-rata diawali dengan niat. Ada gak ibadah yang tanpa niat? Hah? Harusnya ada ya. Contohnya apa? Contohnya memandikan orang mayit. Ya, kalau kita jadi tahu kan mandiin jenazah. Mandiin jenazah itu
Apakah yang mandiin perlu berniat? Nggak perlu. Jadi yang mandiin jenazah itu nggak perlu niat. Tapi kalau wuduin jenazah itu perlu niat. Nah ini yang nanti di fikih ada pembahasannya. Kalau wuduin jenazah, jadi jenazah itu bisa diwuduin. Nah itu yang wuduin, orang yang ngewuduin jenazah itu butuh niat. Dia perlu niat. Kalau nggak niat wudunya nggak sah. Tapi untuk memandikan jenazah itu dia tidak perlu niat. Nah nanti muncul hukum-hukum di bawahnya yang karena kayaknya kita nggak mungkin sampai wallahu alam ya mungkin atau tidak, tapi kayaknya kita nggak kekejar sampai bab jenazah, jadi Anda bahas di sini. Jadi Imam Rafi'i sama Imam Nawawi berbeda pendapat tentang apakah seseorang yang mayit, seseorang yang sudah meninggal, ketika dia meninggalnya kecebur di dalam laut, kecebur di kolam, kan ada orang meninggal ya kecebur di kolam di laut, apakah perlu dimandikan lagi atau enggak? Perlu dimandikan lagi apa enggak? Nah, kata ini Imam Nawawi sama Imam Rafi'i berbeda pendapat. Yang satu bilang bahwasanya enggak perlu dimandikan lagi. Karena kenapa? Karena memang dari awal kan orang yang mandiin itu tadi perlu niat gak? Gak perlu niat. Maka apa? Ketika orang enggak perlu niat berarti sah ketika dia masuk ke dalam ke dalam kolam, keluarin lagi, maka dia sudah mandi, udah enggak perlu lagi dimandiin. Tapi kata ana lupa siapa yang bilang antara Imam Nawawi atau Imam Rafi'i. Nah satunya lagi, kan tadi khilaf kan dua orang. Satu lagi bilang bahwasanya perlu dimandikan. Sebab apa? Sebab laut bukan mukhatab yang Allah perintahkan. Jadi kan kita ada kewajiban kan, misalnya gini, mandikan jenazah itu kan fardu kifayah, benar ya? Fardu kifayah. Kalau nggak ada orang yang mandiin, maka apa? Maka semuanya berdosa. Nah ini kan ada taklif, ada yang dibebani sama Allah. Siapa yang dibebani? Kita nih. Dibebani hukum syariat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandikan jenazah. Kira-kira yang di mukallaf tersebut apakah laut termasuk? Laut termasuk apa enggak? Nah, ulama yang satu bilang, entah Imam Nawawi atau Imam Rafi'i bilang, oh itu enggak laut itu bukan mukhatab. Laut itu enggak diperintah oleh Allah buat mandiin jenazah. Maka apa perlu dimandiin lagi? Nah, ala kulli hal ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang kecebur itu perlu dimandikan lagi atau tidak. Nah, jelas ya. Jadi nggak usah pusing mikirin ini pendapat siapa, enggak. Intinya itu ada pendapat yang dua-duanya didasari oleh dalil-dalil hukum dan mereka semuanya orang-orang alim semua. Yang pemahamannya terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis luar biasa. Nggak perlu diragukan lagi Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Mereka adalah mujtahid fatwa. Ya ulama-ulama dengan kaliber keilmuan yang begitu luar biasa. Nah, ini kita bahas tentang niat. Niat itu dikatakan di sini adalah mana ini? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Ya, niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Misalkan kita mau sholat, kapan waktunya niat itu? Ketika kita takbiratul ihram. Jadi pas barengan sama kita melakukan sholatnya, itulah di situ terletaknya kita berniat. Yuk silakan. Letaknya itu berniat, ya. Berniat itu apakah harus diucapkan? Enggak. Niat itu adalah fi'il qalbiyah. Dia kerjaannya hati. Mau ngapain sih kita ini? Nah, itu niat. Kita mau ngapain itu niat. Nah, di sini bilang niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'il. Keinginan sesuatu yang dibarengi, keinginan tersebut harus dibarengi dengan perbuatannya. Nah, tapi ternyata ada juga niat yang tidak dibarengi dengan perbuatannya. Contohnya apa? Contohnya puasa. Kalau puasa, kira-kira kita misalkan besok puasa, niatnya kapan? Apakah besok pas puasa atau kapan? Nah, niatnya dari malamnya, ya benar ya. Niatnya dari malam sampai kapan batasnya? Sampai sebelum fajar, sampai sebelum subuh. Kalau tiba-tiba subuh dia belum ada niat besok mau puasa, pas paginya mau puasa, pas matahari terbit puasa, dia belum niat, maka apa? Puasanya gugur, dia nggak bisa puasa. Tapi nanti ada keterangan dari ulama, dia harus imsak, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Apa artinya? Harus jaga diri. Jadi dia nggak puasa, tapi dia nggak boleh sombong makan di mana-mana gitu, nggak boleh. Ya, tapi dia nggak bisa puasa karena apa? Dia tidak niat. Nah, paham ya? Jadi
kalau besok kayak kita puasa, kapan niatnya? Malam ya. Biasanya kan dibaca habis maghrib ya kan, atau ba'da tarawih. Apa? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hazihi sanadillahi ta'ala. Oh, kalau kita kan ini i'rab, mungkin antum agak pusing ya. I'rab kenapa dibacanya? Kita sering baca ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Benar ya? Itu i'rabnya ada kekeliruan i'rab, tapi tidak bermasalah kepada niat, karena niat itu kan keinginan dalam hati. Lafaznya salah nggak berpengaruh. Yang benar, nanti antum kalau mau tahu tentang i'rab ini lebih jelas, yang benar itu bisanya begini. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana, bisa ramadhana lihazihi sana. Nah, itu bisa lihazihi sana. Bacanya ramadhana. Tapi kalau mau baca tetap ramadhana harus apa? Lihazihi sana. Tapi kalau nggak mau pakai lihazihi sana, itu bacanya ramadhani. Kan kalau di TV kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hazihi sanati. Nah, itu dalam i'rab, dalam ilmu nahwu salah ya. Ala kulli hal, tidak menciderai niat. Paham ya? Kesalahan pada lafaz tidak menciderai niat. Jadi kalau antum misalkan mau sholat zuhur, tapi tiba-tiba antum lagi ngeblank, pikirannya lagi ngeblank, otak sama mulut nggak sinkron. Antum tahu hati antum mau sholat zuhur, tapi apa? Mulutnya ngomong apa? Asri. Nawaitu usolli fardhu asri. Saya berniat sholat asar. Mulutnya ngomong sholat asar, padahal keinginan otak sama keinginan hati sholat zuhur. Nah, ini sah. Karena apa? Lafaz tidak menciderai hati. Faham? Jadi itu niat itu adanya di hati. Nah, itu ada tadi ibadah yang nggak muktarin, niat yang nggak bareng sama perbuatannya. Contohnya apa? Kayak puasa itu niat perbuatannya besok, tapi niatnya harus diinepin, harus nginep dari malamnya. Nah, terus juga dia bilang niat wudu tuh niatnya ngapain? Nah, niat wudu niatnya diantara yang pertama raf'ul hadas. Jadi antum kalau mau wudu, nah itu kan kalau antum ada biasa namanya talafuz niyah. Talafuz niyah itu niatnya diucapin, benar ya? Antum niatnya diucapin. Contohnya kayak mau sholat, niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri. Itu kan talafuz diucapin kan kata. Nah, tapi kalau niat yang sesungguhnya yang di dalam hati, itu niatnya yang pertama raf'ul hadas. Jadi antum bisa bukan ngomong, di dalam hati antum pengen mengangkat najis, sudah selesai. Itu niatnya sebenarnya sudah selesai. Ya. Sebenarnya tanpa mengucap nawaitu wudu'a begitu, tanpa mengucap itu pun sah. Cukup di hati pengen mengangkat hadas. Itu yang pertama. Atau kalau nggak ngangkat hadas, contohnya di hatinya pengen apa? Thaharah li shalah. Jadi kita ngomong, oh ini mau taharoh buat sholat. Nah, itu udah sah. Jadi dalam hati mau wudu, itu hatinya udah tahu kalau dia nyalain keran, dia basuh tangan, dia mau taharoh buat sholat. Nah, itu udah sah. Walaupun tanpa berucap, tapi afdol dia berucap. Karena apa? Karena itu sunnah untuk menguatkan hati. Terus atau bisa juga ngomongnya ada wudu. Ya. Ada itu apa namanya ya? Ya wudu, wajibnya wudu gitu. Antum mau ngerjain wudu karena wajib gitu. Itu bisa juga. Au furudul wudu, atau juga bisa antum ngomong dalam hati niat furudul wudu, maksudnya ngerjain yang wajib-wajib dalam wudu. Atau bisa juga niat al wudu. Jadi antum di hati, kalau di hati itu antum udah tahu oh wudu lah gitu. Intinya simpelnya ini terlalu bercabang-cabang ngomong. Intinya antum nggak perlu ya. Kalau antum tanpa ngomong talafuz niyah, tanpa paham talafuz niyah kan? Kalau niat wudu talafuznya gimana? Nawaitu bi raf'il hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Nah, tanpa ngucap itu pun antum cukup di hati, antum tahu kalau antum mau wudu. Atau antum tahu antum mau raf'ul hadas, itu sudah sah. Paham? Itu tentang niat. Nah, kemudian itu rukun yang pertama niat. Yang kedua rukunnya adalah ghuslul wajhi. Apa itu? Basuh wajah. Nah, sekarang kita basuh wajah harus tahu dulu dong.
yang mana yang dinamakan wajah. Nah, jelas kita wajah ini yang ada matanya, yang ada ini. Tapi hadnya sampai mana? Kata para ulama, batas wajah itu batas wajah ma baina manabiti sya'ar wa muqabilul zak. Ini. Dan juga dagu. Jadi dari ujung tumbuhnya rambut nih, ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Dagunya di sini, bukan di sini. Bukan yang di depan, di bawah. Ya. Nah, terus itu dari panjangnya ya. Panjangnya dari awal tumbuh rambut sampai dagu. Nah, lebarnya dari mana? Ma bainal uzunain. Nih, dari ujung kuping sampai sini semuanya itu harus kena air. Harus kena air. Nah, fayajibu ghusluhu sya'ran wa basharan. Maka wajib, selain wajib wajib bulunya digusel dibasuh, juga kulitnya. Sya'ran tuh bulu-bulunya dan juga kulitnya. Itu wajib. Jadi kan ada orang yang di pipinya ada rambut-rambutnya atau nih kayak anak ada bewoknya. Itu wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Zahiran wa batinan. Baik secara zahir atau batinnya. Maksudnya dibasuh benar-benar lah gitu. Nah, kecuali illa lihyatir rajul. Kecuali jenggotnya seorang laki-laki. Nah, kalau jenggotnya laki-laki tebal itu dia nggak perlu batin. Batin itu maksudnya dalamnya juga nggak. Tapi cukup zahirnya saja. Kalau tebal cukup zahirnya. Maksudnya apa zahir? Yang kelihatan. Ya, cukup di bahasa Indonesianya di sela-sela. Ya, cukup di sela-sela seperti ini. Tapi kalau tipis nih kayak anak sekarang lagi tipis, itu harus batinnya, harus diginiin ya. Kulitnya harus kena. Dari mana tahu itu zahir batinnya? Tahu tebel atau tipisnya dari mana? Caranya gampang. Antum ngobrol sama orang nih, ngobrol seperti ini, lihat orang itu ngelihat kita putih-putih kulitnya kelihatan apa enggak? Kalau putih kulitnya kelihatan itu namanya tipis. Tapi kalau putih kulitnya, warna kulitnya nggak kelihatan itu namanya tebal. Paham ya? Jadi kalau tebal dia nggak wajib gesek-gesek sampai kulitnya, cuman cukup digini-ginikan saja, di sela-sela. Tapi kalau misalkan tipis, dia harus sampai batin-batinnya juga. Paham? Paham ya? Nah, itu harus nih semuanya harus dibasuh. Ya, dibasuh dengan air. Nah, pertanyaannya, tadi kan ukurannya dari mana? Dari ujung tumbuhnya rambut. Kalau orang botak gimana? Nah, orang botak gimana? Nggak ada rambut, berarti dari belakang. Dari mana? Nah, kata para ulama, dikira-kira sesuai adat. Dikira-kira sesuai adat kebiasaan. Ya, sesuai urf kebiasaan. Nah, biasanya tuh tempat tumbuhnya rambut itu 4 jari dari alis. Jadi 4 jari dari alis. Nih, tuh kan? Ya kan? Tempat tumbuh rambut. Maka orang botak dia kira-kira dari mana? 4 jari dari alis. Nah, ini tempat tumbuhnya rambut. Jadi walaupun nggak ada rambut, nanti jangan antum belajar fikih keblinger. Antum orang rumah yang botak antum milih. Nggak ada rambut, itu dari belakang sini. Hati-hati nih, ntar palanya dibasuh semua ya. Tetap itu sih sah juga wudunya, cuman kan ngajarin orang salah. Ya, yang benar bagaimana? Cukup 4 jari dari alis. Ya, paham? Itu masalah wajah. Jam berapa sekarang? 18.12. Azan kalau nggak salah 18.18, ini 18.12 berarti kurang 7 menit lagi. Ini ana bacakan dulu aja, insyaallah penjelasannya kita takhir. Ini sih sebenarnya antum paham semua maknanya. Furudul wudu yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan dari ujung sampai siku. Semuanya, kuku-kukunya juga diperhatiin. Ar-rabi mashuras. Yang keempat adalah mashuras, basahin rambut. Nanti mungkin kita akan bahas panjang di yang keempat ini tentang mashuras ini. Yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Ya, membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Yang sadis adalah at-tartib. Yang keenam adalah dia tartib ya sesuai urutannya. Jadi nggak boleh wudu kaki duluan, terus habis itu tangan, terus habis itu kepala. Nggak, harus sesuai urutan. Apa urutannya tadi?
Yang pertama wajah, itu wajah sambil niat. Wajah sambil niat, terus tangan, terus apa lagi? Ngusap. Jadi ada masah, ada gosel. Kalau gosel itu harus apa namanya? Harus membasuh. Jadi airnya harus ada. Tapi kalau masah, cukup tangan antum basahin, walaupun digini-giniin tangannya masih basah gak? Walaupun udah cirpa-cirpan tangannya masih basah kan? Nah cukup begini udah sah. Ya, jadi nggak perlu airnya didatangin. Apalagi ada orang yang dia wudunya ana lihat tuh, kalau ana dulu pas masih santri, ana wudu samping dia, ana ikut basah juga karena dia masya Allah sampai belakang-belakang sini dibasahin. Tapi memang ada afdoliyah basahin seluruh kepala. Cuman ya monggo jangan berlebih-lebihan gitu. Air sini gua bilang, sudah kayak waterboom kan. Nah, yang keenam tadi apa? Tartib. Tadi kita lagi bahas tartib ya. Terus habis maseh, terus habis itu apa lagi? Tadi kan wajah, terus tangan, maseh kepala, habis itu apa? Kaki. Sampai mata kaki, dan itu adalah tertibnya. Nah, kita sudahi dulu, nanti mungkin ada tanya jawab. Sebelum kita sudahkan, kita tutup dengan doa khatam ya. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الهبور وصلاة الله دوما وسلامه تماما على من يجيه إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Nah ini qasidah ini aslinya banyak. Judulnya, kitabnya itu ada namanya Hadiyatus Shadiqi li akhi wa rafiqi. Ya. Itu qasidahnya tentang apa? Tentang tasawuf, tentang fikihnya. Nah terakhirnya munajat. Nah ini yang dibaca sama kita yang munajatnya. Makanya orang-orang yang benci sama Ba'alawi, mereka nggak sadar doa yang mereka pakai itu ternyata buatan habaib. Nah, ala kulli hal ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Ya. Bisa kita ada wudu tapi makan batal nggak? Wudu nggak dibatalkan dengan makan ya. Wudu itu tetap sah dengan makan, cuman memang disunahkan setelah makan kumur-kumur. Agar apa? Agar dikhawatirkan setelah makan itu ada sisa-sisa makanan. Ya, ada sisa-sisa makanan sehingga ketika sholat
Kalau ada sisa makanan dan tertelan, maka itu dapat membatalkan sholat. Walaupun nanti ada tafsil untuk masalah tersebut, tapi ala kulli hal, setiap kalau setelah wudhu terus kita makan atau minum yang merubah mulut kita, bagusnya ahsannya kita minum atau kumur-kumur ya. Kumur-kumur agar agar mulut kita bersih lagi. Kemudian yang membatalkan wudhu dasarnya cuma 4. Ya, cuman 4. Apa saja? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Apapun itu. Hatta yang keluar cuman angin. Ya, kentut ya. Kalau keluar kentut batal. Tapi kalau kita nggak tutup kayak kencingnya dikit. Nah itu juga batal. Ya, pokoknya sesuatu yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan maupun kemaluan belakang itu namanya batal wudunya. Nah, nanti untuk masalah kencing yang keluar dikit itu ketika istinja kita disunahkan untuk istibra namanya. Mohon maaf, ini ditekan begini. Jangan kencang-kencang, kalau kencang-kencang putus. Dia begini kan biar apa? Biar keluar. Ya, kalau mengikuti sunnah banget, sebenarnya kita disunahkan kalau mau buang air kecil, kita disunahkan untuk jongkok sebenarnya agar keluarnya lancar, dan kemudian setelah cebok kita disunahkan untuk agak mijet-mijet agar biar tidak ada yang sisa. Karena kalau misalkan tidak dipijat, biasanya ketika perutnya tertekan itu suka keluar ya. Mungkin ada yang ngalamin seperti itu, atau memang ada beberapa orang yang dia namanya salasil baul, dia terus-terusan kencing, atau anak kurang paham bahasa Indonesianya, kalau mungkin bisa dikatakan beser, jadi dia nggak bisa nahan kencingnya, tiba-tiba keluar cuma sedikit. Apakah itu yang dialami beberapa teman kita, apakah itu termasuk salasil baul atau memang dia ada sisa-sisa kencing? Al-Fakir kurang paham, itu ranah kedokteran yang belum kita pelajari. Tapi ala kulli hal ya, kalau keluar wudu lagi, kalau keluar wudu. Itu yang pertama yang membatalkan. Apa tadi ada pertanyaan lagi? Kalau masalah masih ada kayak bekas, tapi kita nggak tahu kan bekasnya tuh di tuban dan kencing itu. Maksudnya di sarung. Di tuban atau di sarung ya. Ya, pokoknya kalau di pakaian ada bekas kencing atau bekas semua cairan yang keluar dari kemaluan depan itu kan najis ya. Semua cairan ataupun kotoran yang dari dalam itu keluar itu najis. Ya. Maka yang keluar itu kalau kena pakaian, maka pakaiannya nggak bisa pakai sholat kecuali disucikan, alias dicuci lagi. Nah, cucinya pun ada tata caranya. Nyucinya pakaiannya didatangin air. Jadi jangan air disiapin di ember terus pakaiannya ditaruh, enggak. Tapi pakaiannya dulu yang ditaruh, habis itu disiram air. Paham ya? Tuh, seperti itu. Nah, itu tadi yang membatalkan. Pertama tadi apa? Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, apapun yang keluar. Hatta tadi angin, atau ada yang keluar cacing. Nah, itu juga. Itu yang pertama yang membatalkan, udah azan ya. Yang membatalkan wudu. Terus yang kedua yang membatalkan wudu apa? Tahu? Bersentuhannya laki-laki sama perempuan yang sudah besar. Ya, bersentuhannya laki-laki perempuan yang sudah besar, ajnabi, bukan mahram. Ya, bukan mahram, ajnabi, bersentuhan kulit sama kulit. Walaupun tanpa syahwat, itu batal wudunya. Kalau kedua orang tua nggak batal? Nggak apa-apa, karena itu mahram. Orang tua, kakak sendiri, ataupun encing tahu ya, tante kita, itu nggak batal. Tapi kalau ajnabi, orang yang halal kita nikahi halal, kemudian sudah sama-sama besar. Kalau sama anak kecil nggak apa-apa. Kalau sama-sama besar sudah balik dua-duanya, itu ketika bersentuhan maka batal wudunya. Siapa yang batal? Dua-duanya. Al-lamis wa malmus, yang menyentuh maupun yang kesentuh, dua-duanya batal. Nah, kecuali ada beberapa yang nggak batal. Apa itu? Kuku sama kuku. Ini nggak batal. Kalau laki-laki perempuan kukunya nyentuh nggak sengaja, nggak batal. Atau gigi sama gigi. Tapi ini keterlaluan ya. Ajnabi bukan mahram, gigi sama gigi ketemu ngapain gitu. Gigi sama gigi nggak batal. Sama yang terakhir rambut laki-laki perempuan ketemu nyentuh nggak batal. Jadi cuma apa yang batal? Kulit. Yang ketiga penyebab batal adalah menyentuh kemaluan adami. Maksudnya kemaluan laki-laki. Menyentuh kemaluan laki-laki itu membatalkan wudu. Baik sudah besar, maupun baik itu
kemaluan sendiri, kemaluan orang lain, sudah besar, sudah ataupun masih kecil, semuanya batal. Paham ya? Itu yang ketiga. Terus yang terakhir apa? Ada 4 ini. Sama tidur, hilang akal. Hilang akal itu juga membatalkan wudhu. Kecuali apa? Duduk yang, mohon maaf, yang pantatnya nggak ngangkat-ngangkat. Ya, yang lurus begini, ini nggak membatalkan. Tapi kalau misalkan tidur sampai gini, nah itu ngangkat kan, itu batal. Nah, paham ya? Jadi kalau misalkan wudhunya sambil tidur, tidur sambil tiduran, batal. Tapi kalau wudhunya lagi tidurnya ketika sholat Jumat tidur begitu, dan dia yakin kalau dia nggak ngangkat-ngangkat, maka itu tetap sah. Tapi kan ada orang sholat Jumat kakinya biasa dilipat, dipeluk, kakinya dipeluk, nah itu kan ngangkat kan ininya, nah itu batal wudhunya. Kalau dia tidur seperti itu batal. Paham ya? Ada 4 yang membatalkan wudhu. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam nanti insyaallah kalau ketemu babnya. Segitu saja insyaallah. Udah ya, udah azan. In uridu illa lillahi mastata'tu, Allahumma fiqh lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.